Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tika Samsyut Rohmah. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara seseorang mendapatkan bahasanya. Ada dua cara. Yang pertama dengan perolehan bahasa, dan yang kedua dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses seseorang mendapatkan, menangkap, dan menghasilkan bahasanya sendiri yang kemudian ia jadikan dan gunakan untuk berkomunikasi. Proses ini terjadi secara alamiah dan natural ketika seorang anak mempelajari bahasa ibu. Pernahkah kalian mengamati proses interaksi sosial antara ibu dan anak? Jika kalian pernah mengamatinya, maka kalian pernah melihat seorang ibu yang sedang berbicara, bahkan mengajukan pertanyaan kepada anaknya, walaupun ia tahu bahwa anak itu tidak bisa berbicara. Disinilah mulai terjadi proses pemerolehan bahasa oleh si anak. Lebih jauh lagi, jika kalian mengamati lebih dalam dan lebih mendetail, maka kalian akan menemukan bahwa proses pemerolehan bahasa ini telah terjadi sejak anak itu lahir, dimulai dengan tangisan, meracau, sampai ia fasih dalam berbicara dan berbahasa. Yang kedua, proses belajar mengajar atau pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa untuk menambahkan pemahaman dan wawasan muridnya dalam hal berbahasa. Proses ini terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa kedua. Jika kalian tidak mengetahui apa itu bahasa kedua, bahasa ketiga, bahasa keempat, dan seterusnya, kalian bisa cek and recheck di video saya sebelumnya tentang bahasa ibu, bahasa nasional, bahasa kedua, dan bahasa resmi. Untuk linknya, saya telah sertakan di bawah deskripsi video ini. Oke, lanjut ke pembahasan yang tadi. Antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, jika kita lihat sekilas, maka keduanya terlihat akan sama. Namun pada dasarnya, keduanya berbeda. Persamaannya hanya dalam 3 aspek, yaitu keduanya membutuhkan praktik, meniru, dan memahami. Karena pada dasarnya dan pada hakikatnya, antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, keduanya merupakan proses untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam berbahasa. Contohnya bahasa Arab. Jika kalian ingin bahasa Arab menjadi keterampilan dan kemampuan kalian yang tidak dapat diubah lagi, maka kalian harus membiasakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam prosesnya ini, diperlukan pemahaman tentang bahasa Arab dan metode untuk ditiru atau suatu hal yang ditiru, baik itu dalam aspek suara, metode, teks, kalimat, ataupun sebagainya. Untuk perbedaannya sendiri ada banyak. Yang pertama, waktu. Proses pemerolehan bahasa ini terjadi ketika seorang anak mempelajari bahasa ibu. Itu berarti prosesnya ini terjadi ketika ia masih kecil. Sedangkan pembelajaran bahasa terjadi ketika ia sudah masuk ke jenjang sekolah, ketika ia mempelajari bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk yang kedua, pemerolehan bahasa terjadi secara tidak sengaja atau terjadi di bawah alam sadar manusia. Ketika manusia berinteraksi, berkomunikasi, bersosial, otaknya akan secara refleks dan merespon tentang bahasa tersebut. Kemudian, ia akan mempelajari bahasa tersebut dengan sendirinya tanpa ia sadari. Proses ini terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang tidak formal. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa terjadi secara sengaja dan dilakukan di lingkungan yang formal. Yang ketiga, pemerolehan bahasa ini merupakan pengetahuan yang implisit, sedangkan pembelajaran sebaliknya. Yang keempat, pemerolehan bahasa ini merupakan proses untuk mengetahui, sedangkan pembelajaran merupakan proses untuk memahami. Kalian pasti pernah mendengar istilah memahami tapi tidak bisa praktik, atau seseorang memahami bahasa tersebut tetapi ia tidak bisa berbicara bahasa tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bahasa Arab yang ada di Indonesia ini
termasuk kategori pemerolehan bahasa atau termasuk dalam kategori pembelajaran bahasa. Kalian pasti sudah tahulah bahwa di Indonesia tidak menerapkan bahasa Arab. Walaupun begitu, dunia menuntut kita untuk bisa berbahasa Arab. Dalam hal ini, Indonesia telah banyak mendirikan lembaga-lembaga formal untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Jadi di Indonesia, bahasa Arab lebih dominan atau lebih cenderung dipelajari daripada diperoleh. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan seseorang bisa mempelajari bahasa Arab secara tidak sadar, atau bahasa Arab itu diperoleh oleh dirinya sendiri tanpa harus dipelajari. Karena sekarang di Indonesia telah banyak didirikan Islamic boarding school yang menekankan lingkungan berbahasa asing dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya Gontor atau kampung bahasa dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.